Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo adik-adik kelas 3 atau kelas 12 SMA. Dalam kesempatan ini saya akan membahas mengenai bagian ketiga untuk disiplin dinamis ya, yaitu membahas mengenai bagaimana penerapan hukum Kirchhoff 2 atau hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian terbuka dan pada rangkaian tertutup ya. Mari kita mulai dan jangan lupa kalian selalu simak sampai tuntas agar pemahaman kalian sempurna. Ya, kita mulai dengan aturan dulu ya, aturan penerapan hukum Kirchhoff 2. Oke, yang pertama, pada saat kita menerapkan hukum Kirchhoff, itu kalian harus menentukan dulu arah arusnya, ya, arah arus pada rangkaian. Nah, arah arus ini itu kalian buat selogis mungkin, ya, ingat kata kuncinya, selogis mungkin. Apa maksud selogis mungkin? Artinya ketika membuat arus itu ikutin ya, tanda positif GGL itu harus keluar dari situ ya, kecuali ketika misalnya ada GGL yang lain yang lebih besar sehingga GGL yang tadi itu nilainya lebih kecil sehingga arusnya itu akan kalah tentunya oleh arus dari GGL yang besar ya. Walaupun sebenarnya penentuan arus ini bebas gitu ya, bebas, tetapi kalian buatlah selogis mungkin. Kenapa? Agar lebih mudah dalam perhitungan dan nanti hasilnya pun tidak terbalik. Oke, yang kedua, selanjutnya kalian harus membuat loop. Nah, loop ini ketika dibuat itu upayakan mengikuti arus yang ada, ya, terutama arus yang dominan yang berputar begitu. Nah, kecuali terpaksa harus berlawanan dengan arah arus, ya. Nah, kalau pada rangkaian tertutup upayakan searah dengan arus yang utama begitu. Nah, tapi kalau misalnya pada rangkaian terbuka gitu ya, buatlah tentunya loop itu mengikuti arah lintasan ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalnya kita mau mencari PAB melalui lintasan misalnya, maaf, PAC misalnya melalui lintasan ABC. Nah, maka loop dibuat mulai dari A ke B lalu ke C. Nah, gitu maksudnya. Oke, nanti kita akan lebih jelas pada saat penerapan pada soal. Yang ketiga, ya, aturannya bila arus itu searah dengan arah loop, maka nilai arusnya positif ya, artinya perkalian I kali R-nya positif ya. Begitu pula sebaliknya. Dan yang keempat, bila pada saat mengikuti arah loop kutub positif ya, kutub positif baterai dijumpai terlebih dahulu oleh panah loop, maka nilai GL-nya positif ya. Jika kutubnya dijumpai pertama kali oleh panah loop itu kutub negatif, maka GGL-nya negatif. Oke ya. Itu aturan dalam penerapan hukum Kirchhoff. Nah, sekarang bagaimana rumusan hukum Kirchhoff-nya? Nah, kita coba tampilkan dulu salah satu contoh, misalnya suatu rangkaian sederhana untuk satu loop dulu. Nah, jadi pertama-tama kita buat dulu arah arusnya. Ini yang warna biru, ini arah arus. Selogis mungkin, artinya kan kalau ini kutub positif ya arusnya ke sini, keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi arusnya dibuat ke sini ya, seperti ini. Kemudian ini arusnya kan berputar ke kanan, maka buatlah loopnya berputar ke kanan. Nah, itu maksudnya selogis mungkin dan buat arah loopnya begitu. Kecuali nanti ada permintaan misalnya mau cari tegangan BD misalnya, tegangan BD untuk lintasan BAD. Nah, maka loopnya harus dibuat mengikuti lintasan BAD. Berarti keluar dari B menuju A menuju D. Artinya arah ini harus diputar atau harus dibalik ya. Nah, itu maksudnya. Nanti kita akan lihat. Nah, sekarang bagaimana pada rangkaian terbuka ya? Pada rangkaian terbuka, apa itu rangkaian terbuka? Itu ada rangkaian yang ujung-ujungnya tidak terhubung. Misalnya PABC atau PAC. Nah, A sama C-nya itu tidak terhubung gitu ya. Nah, maka rangkaian ABC ini dianggap sebagai rangkaian terbuka atau potongan rangkaian dari suatu rangkaian utuh. Nah, itu maksud dari rangkaian terbuka ya. Nah, maka tegangannya itu tegangan AC ini tidak nol ya. Nah, maka PAC sama dengan jumlah GGL pada lintasan AC ya. Misalnya kalau misalnya pakai lintasan ABC, misalnya pokoknya pada lintasan ABC ini atau lintasan ADC begitu. Sigma E berarti jumlah GGL pada rangkaian itu ditambah dengan jumlah perkalian I kali R pada rangkaian tersebut ya. Nah, itu tidak sama nol, artinya ada nilainya ya. Nah, sedangkan rangkaian tertutup itu ujung-ujungnya tertutup, terhubungkan. Misalnya PAA dari A ke B ke C ke D kembali ke A, atau dari A ke D ke C ke B kembali ke A. Nah, itu rangkaian tertutup. Jadi ujung-ujungnya terhubung. Maka jumlah tegangannya sama dengan 0 ya. Begitu. Jadi PAA atau PBB atau PCC dan seterusnya itu jumlah GGL
ya, jumlah GGL yang ada di rangkaian tersebut ditambah jumlah IR-nya itu sama dengan 0 ya. GGL mana positif mana negatif ikutin ya, ikutin aturannya di nomor 2, di nomor 4 ya begitu. Apakah IR-nya negatif atau positif, ikuti yang ini. Bila arus arah dengan loop maka positif arusnya, bila berlawanan maka negatif. Oke, baiklah, supaya tambah jelas mari kita terapkan pada soal. Soal yang pertama. Suatu rangkaian arus arah sederhana terdiri atas 2 buah resistor, 4 ohm dan 5 ohm. Kemudian tentukan arus yang mengalir ya pada rangkaian ini. Di sini ada GGL-nya 2, ada 4 volt dan 6 volt, masing-masing ada hambatan dalamnya 0,5 ohm, 0,5 ohm ya. Setelah itu carilah tegangan BD. Oke. Untuk lintasan BAD, BD untuk lintasan BAD, lalu untuk lintasan BCD. Oke, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Oke, ya. Pertama-tama kita tentukan arah arusnya dulu. Nah, kalian ingat tadi, selogis mungkin. Lihat, di sebelah kanan ada 6 volt, sebelah kiri ada 4 volt. Posisinya sama, positifnya menuju ke atas. Nah, berarti di sini kan 6 volt lebih dominan, maka arus keluar dari 6 volt. Ya. Jadi yang 4 volt ini mengalah. Harusnya kan 4 volt arusnya ke atas. Nah, tapi kan ini lebih besar, dominan, maka ini kalah di sini. Maka ini terpaksa arusnya ke bawah, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan selogis mungkin. Yang kedua, loop. Nah, kalau misalnya untuk menghitung arus berarti kita tinjau rangkaian tertutup, maka ini loopnya ikutin arus. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita terapkan. Oke, bagaimana aturannya? Baik, ini arus berarti kan rangkaian tertutup. Berarti 0 sama dengan kan gitu. Sigma IR, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0, atau 0 sama dengan sigma E. Coba lihat E-nya. Nah, yang 6 volt, lihat kita. Nah, ini kan 6 volt ini pertama dijumpai oleh panah adalah negatif. Berarti 0 sama dengan min 6. Nah, gitu. Kemudian masuk ke sini plus 4. Jadi 4 ini positif ya. 6 negatif karena pertama kali dijumpai adalah kutub negatif di sini. Berarti min 6. Ini kutub positif. Pertama dijumpai oleh panah berarti plus 4. Kemudian arah arus searah dengan arah loop. Berarti I kali R-nya, I dikali karena ini satu rangkaian, arusnya satu saja, berarti I dikali dalam kurung 4 ditambah 5 ditambah 0,5 tambah 0,5 ya. Nah, seperti itu. Ini 4 ini positif karena dijumpai pertama kali oleh panah ini positif, lalu min 6 ini 6 negatif karena pertama dijumpai oleh loop adalah negatif. Oke, dengan demikian maka kita dapatkan 0 sama dengan min 2 ditambah 10 I, berarti I-nya adalah 0,2 ampere. Maka kita tinjau dengan rangkaian tertutup. Nah, sekarang kalau kita akan mencari BD, berarti ini rangkaian terbuka. BD bisa dengan cara BAD, bisa dengan lintasan BCD. Oke, kalau kita sekarang dengan lintasan BAD, BD akan dicari dengan lintasan BAD, maka loopnya jangan dirubah. Loopnya sudah sesuai, ya, begitu. Maka loopnya adalah dari B ke A ke D. Nah, maka kita terapkan aturannya, berarti PBD sama dengan, nah dari B ke D nih kita lihatnya, yang sisi sebelah kiri. Berarti di sini tegangannya positif. Jadi 0 sama dengan 4 gitu. Ditambah 0 sama dengan 4, bukan 0. PBD sama dengan 4 ditambah, nah ini perkaliannya positif. I dikali 4 ditambah 0,5 ya, begitu. 4 yang positif, lalu I-nya 0,2 dikali 4 ditambah 0,5. Jadi 4,9 volt. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau cari PBD dari lintasan BCD? Nah, lihat lintasan BCD. Maka loopnya kita rubah dulu. Nah, loopnya kita ubah dulu. Harus dari B dulu. Dari B ke C ke D. Nah, kita gambar berarti loopnya harus begini kita gambarnya. Nah, loopnya harus begini. Nah, ya. Ini panah loopnya. Gitu. Dari B ke C ke D. Berarti di sini 6-nya positif. Nah, panah ketemu dengan 6. 6 positif. Kemudian perkalian arusnya negatif karena dia berlawanan dengan loop. Berarti min 0,2 dikali 5 ditambah 0,5. Nah, negatif ya. Karena loopnya berlawanan dengan arus. Oke. Sama-sama 4,9 volt. Jadi PBD ini baik dicari dengan lintasan BAD itu harus sama ya dengan dicari melalui lintasan BCD nilainya. Gitu ya. Oke, baik. Soal yang kedua. Perhatikan rangkaian sederhana berikut. Hitunglah daya listrik yang terjadi pada hambatan yang di cabang tengah. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini ya. Berarti pertama kita gambarkan arus dulu. Nah, ini 6 volt 8 volt, tapi ini terpisah dua kotak. Berarti ini kita ikuti
saja 6 volt berarti arusnya ke atas, 8 volt arusnya juga ke atas. Nah, gitu ya. Nah, ini ke atas. Berarti di sini ke atas, di sebelah sini ke atas juga, ya. Nah, maka ke bawah, yang tengah berarti ke bawah. Ini I3 ya, begitu. Berarti di sini pertama-tama kita dapatkan dulu persamaan arusnya. Berarti I1 masuk, I2 masuk, I3 keluar. Berarti hukum Kirchhoff 1 mengatakan jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, gitu ya. Nanti kemudian kita terapkan loopnya, ikuti arus, berarti ini berputar ke kanan, ikuti arus berputar ke kiri, ya. Ini loop sebelah kiri, ini loop 1, sebelah kanan ini loop 2, gitu ya. Oke, ini persamaan arus yang tadi sudah kita sebutkan. Maka jika diperlukan nanti untuk konversi, maka kita siapkan dulu. Berarti kalau I1 tambah I2 sama dengan I3, berarti I1 sama dengan I3 dikurangi I2. Ini kita sebut persamaan 1, ya. Oke. Loop kiri sebelah loop 1 sebelah kiri, loop 2 sebelah kanan. Maka kita masuk sekarang pada loop 1. Oke, loop 1 lihat berarti. Di sini pertama kali panah menemukan kutub negatif. Berarti 0 sama dengan min 6. Nah, gitu ya. Lalu arus dengan loopnya searah, berarti ditambah I1 dikali 2, ditambah lagi I3 dikali 2. Oke, jadi 0 sama min 6 ditambah 2 I1 ditambah 2 I3. Lalu min 6-nya kita pindahkan ke kiri menjadi 6 sama dengan, dan seterusnya. Oke. Nanti I1 kita ganti ya supaya mendapatkan persamaan simbolnya yang sama. Kalau I1 kita ganti, maka kita dapatkan berarti min 2 I2 ditambah ini 2 tambah 2, 4 I3. Oke, sekarang kita ke loop 2. Perhatikan loop 2, berarti di sini min 8. Nah, panahnya ketemu min 8. Berarti min 0 sama dengan min 8 ditambah 1 kali I2. Ini min. Nah, ini berlawanan. I3 berlawanan dengan loop ya. Berarti searah. Masih searah, berarti plus juga ya. Plus juga. Jadi 1 kali I2 ditambah 2 kali I3. Nah, ini plus arah juga. Pindahkan seperti ini. Maka kita dapat dua persamaan ini. Nah, ini belum sama ya. Ini kan min 2 I2, ini 1 gitu. Kita samakan ya, kita samakan berarti ini dikali 2. Menjadi 16 sama dengan 2I2 tambah 4I3. Setelah itu baru kita bisa eliminasi. Sehingga kita eliminasi seperti ini. Karena ini tandanya beda, berarti kita jumlahkan. Berarti di sini 22 sama dengan 8I3. Berarti I3 sama dengan 11/4 ampere. Nah, setelah kita ketemu 11/4, ini I3 adalah cabang yang tengah. Kita akan mendapatkan dayanya, maka I kuadrat R. Berarti 11/4 dikuadratkan dikali 2 ohm. 15,12 watt. Oke ya. Nah, dari contoh 1 dan contoh 2 ini mudah-mudahan kalian mendapatkan pemahaman yang makin baik ya. Sekarang kita pertajam dengan contoh yang ketiga dan keempat. Oke, contoh ketiga. Oke, disediakan gambarnya seperti ini. Di sini ada 5 buah resistor, lalu 2 buah sumber tegangan. Pertama-tama ya, seperti tadi kita buatkan arah arusnya. Selogis mungkin, ingat. Berarti arus ini keluar dari sini, lalu belok kiri, ke kiri lalu ke bawah. Kemudian dari sini, ini ya, ini kan 24 ini kuat sekali nih. 24 ini 12. Berarti ada kemungkinan setelah dari sini itu arus terbagi 2 ya. Berarti di sini arus sama ke atas juga. Nah, sesuai gitu ya. Tapi di sini dibuat 2 cabang ya. Sehingga kalau atas adalah I1, maka ini I2 I3, I1 sama dengan I2 tambah I3 ya. Nah, itu persamaan pertamanya. Oke. Kita buatkan loopnya. Mengikuti arus, mengikuti yang ini mengikuti arus utama gitu. Tetapi di bagian tengahnya nanti berlawanan. Oke. Dibikin ke kiri boleh? Boleh ya, boleh gitu. Boleh ke kiri juga boleh. Nanti ada konsekuensinya, yaitu tanda positif negatif tadi. Oke, kita buatkan dulu persamaan arusnya seperti ini. Kita dapat I1 sama dengan I2 tambah I3. Atau I2 sama dengan I1 kurang I3. Lalu kita buat loop 1, perhatikan loop 1. Oke, loop 1 ini ketemu pertama kali dengan negatif, berarti min 24. 0 sama dengan min 24. Ditambah, nah ini I1 berarti 6I1. Ini seri. Lalu ditambah lagi 3I3. Oke, dapat ya. Nah, sekarang loop 2-nya. Loop 2 berarti min 0 sama dengan min 12. Lalu ditambah 6I2 searah dikurangi 3I3. Oke ya, dapat seperti ini. Nah, karena kebetulan ini sudah sama,
ya. Oh, ini belum sama kan, nanti kita I2 nya kita ganti. Nah, kita ganti dulu, mendapatkan 6I1 tambah dikurangi 9I3. Nah, ini I1 nya udah sama, langsung tidak perlu kita kalikan dengan angka yang sesuai, maka bisa langsung kita eliminasi. Berarti 24 sama dengan 6I1 ditambah 3I3 itu sama dieliminasi dengan 12 sama dengan 6I1 dikurangi 9I3. Nah, ini kita selesaikan. 6-nya sama tandanya, berarti kita kurangi. Berarti 24 kurangi 12 adalah 12 sama dengan 3 min berarti 3 plus 9 12. Berarti I3 nya 1 ampere ya. Nah, setelah dapat I3 1 ampere, maka kita bisa masukkan kemana saja. Bisa ke persamaan 2, boleh juga ke persamaan 3 ya. Gitu, misalnya kita ambilkan ke persamaan yang 3. Berarti 12 sama dengan 6I1 dikurangi 9 kali 1. Berarti 12 tambah 9. Nah, ini berarti 21 sama dengan 6I1. Berarti I1 21 per 6 atau 3,5 ampere. Jika kita sudah menemukan I1 dan I3, maka dengan mudah kita bisa masukkan ke persamaan 1 untuk mendapatkan I2. Maka I2 sama dengan I1 3,5 dikurangi I3 1,0, berarti 2,5 ampere. Oke ya. Nah, mudah-mudahan dengan ditambahkan soal terakhir ini kalian makin mantap pemahamannya. Soal terakhir. Oke, diberikan seperti ini kondisinya. Sebelah kiri 6 volt, sebelah kanan 8 volt, di tengah-tengah 12 volt. Ada 3 sumber tegangan ya. Dalam satu loop berarti ada 2 sumber tegangan. Kita lihat ya. Kita gambarkan arusnya nih. Ini 12 volt, pasti ini kuat nih ke atas. 8 volt ini kuat juga ke atas. Saya gambarkan begini. Mendorong, maka ini kemungkinan kalah gitu. Maka di sebelah kiri ini saya buatkan ke kiri ya. Apakah benar itu ke kiri atau ke kanan? Nanti kita lihat. Kalau nilainya negatif berarti arahnya terbalik. Ini arusnya, berarti di sini loop 1, loop 2, loop 1, ini untuk loop 2. Kita buatkan mengikuti arus dulu ya, seperti ini mengikuti arus. Kemudian ini sebelah kiri I1, sebelah kanan I2, yang tengahnya I3. Berarti persamaan arusnya adalah nih I3 ditambah I2 menghasilkan I1. Berarti I1 sama dengan I2 tambah I3. Nah, gitu ya. Kita dapatkan, kemudian loop 1 kita lihat, berarti di sini. Nah, ini pertama kali bertemu di sini kutub negatif. Berarti min 0 sama dengan min 12 tambah 6. Oke, arusnya positif ya. 6I1 ditambah 3I3. Oke, berarti nah ini min 12 ditambah 6 ya, begitu. Arusnya positif. Kemudian kita selesaikan min 12 tambah 6 kan itu min 6, pindah arus jadi 6. Oke. Oke, loop yang kedua. Coba lihat, min 8 tambah 12. 0 sama dengan min 8 tambah 12. Ditambah 2I2 dikurangi 3I3. Ini I3 ini berlawanan nih. Loopnya ke bawah, arusnya ke atas. Jadi dia min. Oke, sehingga kita dapat min 8 tambah 12 itu adalah 4. Berarti pindah jadi min 4. Min 4 sama dengan 2I2 kurangi 3I3. Oke. Nah, sekarang kita masukkan I2-nya. Ini kita ganti supaya mendapatkan koefisien yang sama ya. Variabel yang sama. Kemudian min 4 sama dengan 2, masukkan I2 nya ganti jadi I1 kurang I3, maka kita dapatkan 2I1 dikurangi 5I3. Nah, kita tulis lagi supaya sama koefisiennya, maka kita ganti ini dikali 3 ya. Berarti min 12 sama dengan 4I1 dikurangi 15I3. Oke, ya dikali 3 semua. Ini sudah sama koefisiennya, maka kita dengan mudah bisa mengeliminasi I1. Kita eliminasi dengan cara dikurangi, berarti 6 kurangi min 12 berarti 6 tambah 12 18. 3 min 12 18 juga. Maka I3 nya 1 ampere. Oke, sudah dapat I3, maka kita bisa memasukkan I3 ini mau ke persamaan 2 atau persamaan 3 ya, bebas. Kita masukkan ke persamaan 2. 6 sama dengan 6I1 tambah 3 kali 1. Maka 6 kurangi 3, ini pindah 2 sama 6I1, maka I1 nya adalah 3 per 6. 0,5. Dengan demikian maka dengan mudah kita bisa mencari I2 nya, yaitu I1 kurangi I3. Hasilnya min 0,5 ampere. Apa artinya? Berarti I2 ini arahnya bukan begini gitu ya. Arahnya berarti ke kanan, kemudian turun, belok kiri. Nah, gitu. Maka di sini dikatakan seharusnya ke kanan ya. Kalau kalian ini buatnya ke kanan, maka hasilnya bakal positif. Oke, adik-adik, demikian penjelasan mengenai bagaimana penerapan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian terbuka ataupun tertutup.
Dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian tambah paham, tambah mengerti mengenai hukum Kirchhoff 2. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.